Perkenalkan, nama saya Libertine Halawa dengan nomor NIM 86029759. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hubungan erat antara filsafat ilmu dan pendidikan. Jadi secara singkatnya, filsafat ilmu adalah pemikirannya, sedangkan pendidikan adalah pelaksanaannya. Ya, keduanya saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita akan membahas satu persatu. Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan? Pertama, filsafat ilmu ini memperkokoh kedudukan pendidikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jika dipandang dari segi keberadaan, kita jadi paham bahwa hakikat pendidikan adalah membentuk manusia yang berakal dan berakhlak, bukan sekedar memindahkan pengetahuan. Yang kedua, kalau dilihat dari segi keilmuan, di mana di sana memastikan cara berpikir dan teori pendidikan disusun secara teratur dan beralasan kuat. Sedangkan kalau dilihat dari segi nilai, di sana kita diingatkan bahwa pendidikan wajib mengandung kebaikan dan manfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, pertanyaan kedua atau poin kedua yaitu bagaimana pendidikan memajukan filsafat ilmu. Ya, sebaliknya pendidikan juga mengembangkan filsafat ilmu, di mana pemikiran filsafat tidak akan berkembang jika hanya diam di atas kertas. Melalui praktik pendidikan di sekolah maupun masyarakat, pemikiran tersebut diuji, disempurnakan, dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi pendidikan adalah lapangan hidup bagi filsafat ilmu. Selanjutnya, pendidikan ini juga menjadi lapangan uji bagi pemikiran filsafat, di mana tanpa penerapan nyata di sekolah dan masyarakat, pemikiran filsafat hanya akan menjadi teori kosong. Dan juga masalah nyata dalam dunia pendidikan mendorong para ahli berpikir lebih dalam untuk menentukan solusi baru, sehingga pemikiran filsafat baru terus berkembang dan diperbaharui. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu peran filsafat ilmu sebagai alat analisis. Ya, filsafat ilmu ini berfungsi sebagai pisau analisis dalam membedah masalah atau persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 sudut pandang. Sesuai yang telah kita jelaskan di video sebelumnya, bahwa di sana kita telah membahas ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Jadi kita telah memahami bersama di mana ontologi ini menjawab pertanyaan seperti siapa dan apakah, contohnya di dalam dunia pendidikan, apakah hakikat peserta didik. Selanjutnya di epistemologi itu menjawab pertanyaan bagaimana, ya, bagaimana cara mengajar yang paling tepat. Sedangkan kalau di aksiologi itu menjawab pertanyaan seperti untuk apa tujuan itu, atau untuk tujuan apa pendidikan itu diselenggarakan. Jadi ketiga peran ini, baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini dapat membedah persoalan atau masalah-masalah di dalam pendidikan. Jadi poin yang keempat atau poin yang terakhir di sini bagaimana ya contoh penerapan di dalam kehidupan nyata. Di sini kita akan memberikan contoh baik dalam kurikulum, cara mengajar guru, dan dalam kebijakan. Jadi di dalam kurikulum, pemerintah menetapkan kurikulum yang tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga menanam karakter, ya, berdasarkan nilai dan luhur bangsa. Selanjutnya dalam cara mengajar, ya, di mana guru mengutamakan cara berpikir kritis siswa, bukan sekedar menghafal atau berdasarkan cara memperoleh ilmu. Sedangkan di dalam kebijakan, di sana adanya aturan pendidikan bagi semua warga negara tanpa membedakan latar belakang, ya, berdasarkan pandangan tentang kesetaraan hakikat manusia. Jadi sebagai kesimpulannya, di mana filsafat ilmu dan pendidikan
adalah pasangan yang tidak boleh terpisahkan. Ya, filsafat memberi arah dan dasar yang kuat, sedangkan pendidikan menjadikannya nyata demi kemajuan manusia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.